lagi bersama kami dalam program acara Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada saat ini kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36 dan 37. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 36-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-40, di situ diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Nazar Yefta. Yang artinya kita tahu bahwa cerita ini berisi tentang bagaimana Yefta bernazar kepada Tuhan. Perlu kita tahu dulu di dalam kehidupan Yefta ini seperti apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Yefta adalah pemimpin atau panglima yang dipilih oleh tua-tua Israel untuk memimpin bangsa Israel saat itu melawan Bani Amon. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa Yefta bukan berasal dari keluarga yang baik-baik. Ibunya adalah seorang perempuan sundal. Dan ketika dia dipakai Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Inilah contoh kehidupan orang yang diubahkan oleh Tuhan ketika mengandalkan Tuhan. Itu yang kita perlu tahu dari kehidupan Yefta. Nah, kita dapat melihat di sini mengenai nazar Yefta. Ketika Yefta mau pergi berperang melawan Bani Amon, Yefta pernah bernazar kepada Tuhan. Di ayat yang ke-30 dikatakan, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 31 katakan, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ini yang diperbuat oleh Yefta. Yefta begitu mengandalkan Tuhan sampai dia tidak takut untuk bernazar kepada Tuhan, untuk berkenan bagi Tuhan. Bagaimana begitu dia mau perang melawan Bani Amon, dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan sampai dia tidak takut untuk bernazar. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Yefta. Namun akhirnya di dalam dia berperang, dia mengalami yang namanya kemenangan atas pimpinan Tuhan. Dia memperoleh kemenangan yang dia tahu itu berasal dari Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia harus menepati janjinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ketika dia sampai ke Mispa di rumahnya, yang keluar pertama dari rumahnya adalah anaknya perempuan, anak satu-satunya, anak tunggal, anak yang bakal menjadi penerus keturunan dan hanya anak perempuan. Ini yang terjadi. Yefta mengalami yang namanya kekecewaan, sangat sedih di dalam hidupnya karena yang keluar anaknya perempuan. Kita dapat melihat itu di ayat yang ke-34 dikatakan, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakanlah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur.
Yefta begitu taat sama Tuhan, sehingga ketika hal yang terjadi dalam hidupnya mengecewakan, karena yang keluar anak perempuannya dengan menari-menari, begitu mengecewakan, tapi dia tetap taat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yefta, bahwa Yefta tetap mau melakukan apa yang dia sudah janjikan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, perlu kita pelajari di sini yang menjadi pertanyaan bahwa apakah anak Yefta ini dipersembahkan sebagai korban bakaran? Sering begitu banyak pertanyaan terjadi, pertanyaan itu timbul. Apakah anak Yefta ini dipersembahkan sebagai korban bakaran? Yang kita tahu bersama bahwa korban seperti ini sangat-sangat tidak dikehendaki Allah dan tidak berkenan. Nah, perlu kita pelajari bahwa di dalam nazar Yefta ini, di dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata neder yang artinya pengabdian diri. Ada beberapa kata korban dalam bahasa Ibrani. Ada kata neder, ada juga kata derem. Derem itu artinya penghancuran. Ini biasanya digunakan untuk korban-korban bakaran seperti hewan dan sebagainya, sampai hancur menjadi debu. Ini biasa digunakan untuk korban-korban bakaran lainnya. Tapi di sini nazar Yefta menggunakan kata neder yang artinya pengabdian diri. Jadinya hidup anak Yefta adalah diabdikan sepenuhnya untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak mengenal laki-laki atau menjadi perawan seumur hidupnya. Hidupnya benar-benar diberikan kepada Allah, hanya untuk Allah. Itu dapat kita lihat di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Tidak pernah kenal laki-laki dan menjadi adat di Israel. Ini sudah terbiak, sudah tidak asing bagi orang Israel. Karena ini sudah menjadi adat bagi orang Israel. Ada orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Yang kita dapat belajar dari kehidupan Yefta adalah bahwa Yefta menepati janjinya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita tidak boleh untuk sembarang saja bernazar. Kita tidak boleh sembarang saja mengucapkan janji kepada Tuhan kalau kita sewaktu-waktu tidak bisa menepatinya. Karena hal itu harus kita tepati. Tapi Yefta di dalam kekecewaan pun dia menepati janjinya kepada Tuhan, nazarnya kepada Tuhan, dan dia lakukan itu. Yefta sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, Yefta berhasil mendidiknya menjadi anak yang benar-benar taat akan perintah bapaknya. Dia sadar dan dia bilang di ayat yang ke-36, tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Anak perempuan Yefta adalah anak yang dewasa dan berhasil dididik oleh Tuhan untuk mentaati apa yang menjadi kehendak bapaknya. Pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bertumbuh dewasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti yang namanya kehendak Bapa? Sebelum kita bisa bernazar kepada Tuhan, taat dulu untuk mengikuti kehendak Bapa kita di sorga. Belajar dari kehidupan Yefta yang mau menepati janji Tuhan dan dewasa di dalam Tuhan. Tidak berasal dari keluarga baik-baik, dia berasal dari keluarga yang kurang baik, tapi dia ketika dipakai Tuhan, dia hidupnya berubah 180 derajat dan dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan tidak pernah mengingkar janjinya kepada Tuhan. Dia menepati nazarnya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, kita harus mengandalkan Tuhan seperti yang Yefta lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Saya percaya kehidupan kita, kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.